Sahabat, di video sebelumnya kita mengenal taktik ketiga, yakni dunia dipenuhi dengan favoritisme. Pada video kali ini, saya akan berbicara taktik yang keempat, yakni esensi manipulasi. Saya tidak membutuhkan Anda membutuhkan saya. Budi tiba di Balikpapan pada masa puncak kejayaan industri minyak Indonesia. Ketika kota tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi pesat akibat booming minyak pada tahun 1973. Sebagai seorang penipu ulung, Budi tidak pernah bertahan lama dalam pekerjaan formal. Kebiasaannya mabuk berat sering mengganggu produktivitas dan membuatnya kehilangan pekerjaan dengan cepat. Tidak ada pekerjaan yang dijalaninya bertahan lebih dari 1 bulan. Akibatnya, ia terus berpindah-pindah pekerjaan dan mencoba peruntungan di berbagai bidang. Sepanjang hidupnya, Budi telah menjual hampir segala hal, mulai dari saham, tanah, mobil, hingga barang-barang dari pintu ke pintu. Kecenderungan mabuk sering kali menghancurkan kehidupan orang-orang berbakat, dan hal ini juga terjadi pada Budi. Namun, di balik kelemahan besar tersebut, ia memiliki kejeniusan luar biasa dalam seni manipulasi. Budi mampu meyakinkan siapa saja untuk mengikuti keinginannya dalam waktu singkat. Di dunia penjualan, ia menunjukkan kemampuan luar biasa, sering kali menghasilkan pendapatan dalam seminggu yang lebih besar daripada penghasilan rekan-rekannya. Salah satu contohnya adalah ketika Budi dalam minggu terakhirnya bekerja di sebuah perusahaan penjualan, berhasil mendapatkan komisi hampir 30 juta sebelum akhirnya dipecat karena kebiasaan mabuknya. Ketika dalam keadaan sadar, kemampuan manipulasi dan persuasi Budi tidak tertandingi. Bahkan, orang-orang yang paling skeptis pun sering kali tunduk pada kemauannya dalam waktu singkat. Gaya hidupnya yang tidak teratur membuat Budi sering kali membutuhkan tempat tinggal sementara. Suatu ketika, seorang kenalannya di Balikpapan menawarkan Budi untuk tinggal bersama di sebuah apartemen sederhana. Kesepakatan ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Budi mendapatkan tempat tinggal, sementara tuan rumah mendapat pelajaran berharga tentang seni manipulasi dari seorang ahli. Selama beberapa bulan tinggal bersama, Budi memberikan pelajaran mendalam tentang cara memahami dan memengaruhi orang lain. Dia mengajarkan seni manipulasi dengan sabar, meski kehidupannya penuh lika-liku. Meskipun sering kali mengambil uang dari orang-orang yang membantunya, Budi memiliki reputasi sebagai penipu berhati emas. Banyak yang menganggap bahwa pengetahuan dan wawasan yang ia bagikan jauh lebih berharga daripada kerugian finansial yang ditimbulkannya. Dengan caranya sendiri, Budi berhasil meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang yang pernah berurusan dengannya. Kabar terakhir tentang Budi adalah bahwa ia sedang berusaha meyakinkan seorang wanita kaya untuk menikah dengannya. Namun, kebiasaannya mabuk membuat rencananya berantakan dan ia menghilang tanpa jejak. Meskipun begitu, pelajaran tentang seni manipulasi yang dia ajarkan tetap hidup dan menjadi salah satu warisan pengetahuan tentang cara memengaruhi orang lain dengan cara yang halus dan efektif. Kisah hidup Budi adalah gambaran tentang bagaimana bakat luar biasa bisa terkubur oleh kelemahan pribadi, tetapi tetap memberikan dampak yang tak terlupakan bagi orang-orang di sekitarnya. Pola pikir adalah kunci. Saya tidak butuh Anda yang butuh saya. Budi, seorang manipulator ulung, mengajarkan bahwa keberhasilan atau kegagalan manipulasi bergantung pada kemampuan seseorang untuk menunjukkan kemandirian dan menciptakan kesan bahwa orang lain lebih membutuhkan dirinya. Prinsip ini sederhana. Dalam setiap interaksi, tunjukkan bahwa Anda tidak memerlukan orang lain.
tetapi mereka membutuhkan Anda. Sikap ini menjadi inti dari penguasaan situasi karena ketika Anda menampilkan kemandirian, Anda membalik posisi tawar-menawar dan mengambil kendali. Prinsip ini relevan dalam berbagai aspek kehidupan, baik bisnis maupun hubungan cinta. Dalam kehidupan cinta, Budi kerap menerapkan trik ini dengan penuh percaya diri. Dia percaya bahwa keyakinan total pada keberhasilan adalah kunci. Bahkan, dia berani membayar kamar hotel terlebih dahulu sebelum mendekati seorang wanita di tempat umum karena dia yakin usahanya pasti akan berhasil. Keyakinan ini seperti yang diketahui orang-orang di sekitarnya, hampir selalu terbukti benar. Namun, taktik ini tidak hanya berlaku bagi pria. Banyak wanita juga menggunakan strategi serupa dengan menunjukkan sikap percaya diri dan ketidaktergantungan. Mereka berhasil membuat pria atau wanita mengejar dan memenuhi keinginan mereka. Budi merangkum taktik ini dengan jelas. Orang yang memegang kendali adalah mereka yang bisa meninggalkan situasi jika tidak sesuai keinginannya atau yang berhasil membuat orang lain percaya bahwa mereka mampu melakukannya. Jika Anda dapat membuat orang lain merasa bahwa mereka yang membutuhkan Anda, maka Anda akan mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menciptakan kesan independensi saat orang lain merasa bahwa Anda memegang kendali. Posisi Anda adalah tawar-menawar menjadi lebih kuat. Namun, kemandirian ini bukan berarti keras kepala, melainkan strategi untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki kelebihan yang mereka butuhkan. Dalam bisnis, hubungan cinta, atau interaksi sehari-hari, pola pikir ini menjadi fondasi manipulasi yang efektif. Prinsip "saya tidak butuh Anda, Anda yang butuh saya" memungkinkan seseorang membalikkan keadaan untuk keuntungannya. Taktik ini bekerja karena sifat dasar manusia yang cenderung bersikap keras kepala ketika merasa seseorang sangat membutuhkan mereka. Jika seseorang merasakan keputusasaan dari Anda, naluri mereka justru menolak untuk membantu. Sebaliknya, jika mereka merasa bahwa Anda tidak memerlukan mereka, bahkan percaya bahwa merekalah yang membutuhkan Anda, mereka secara tidak sadar mendorong atau terdorong untuk mengikuti keinginan Anda. Kunci keberhasilan taktik ini adalah tidak menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Sebaliknya, pancarkan rasa percaya diri dan kemandirian. Biarkan mereka percaya bahwa keputusan mereka tidak penting bagi Anda. Bahkan jika kenyataannya sebaliknya, dengan memberikan kesan bahwa Anda siap meninggalkan kesepakatan kapan saja, biasanya mereka akan lebih memilih untuk memenuhi keinginan Anda daripada mempertahankan kehendak mereka sendiri. Budi juga percaya bahwa wanita sering kali menggunakan taktik serupa, baik secara sadar maupun tidak, terutama dalam hubungan romantisme. Menurutnya, wanita sering menciptakan daya tarik yang kuat dengan berpura-pura tidak membutuhkan hubungan intim. Penolakan awal dari wanita seringkali membangkitkan naluri alami pria untuk mengejar sesuatu yang sulit didapat. Budaya konservatif dan rasa takut terluka sering membuat wanita menjaga jarak pada awalnya, tanpa mereka sadari bahwa ini adalah bentuk manipulasi yang sangat efektif. Pesan tak langsung, "Saya tidak membutuhkan Anda," membuat pria semakin berusaha untuk memenangkan hati mereka. Namun, pria yang memahami pola ini dapat membalikkan keadaan. Alih-alih bersikap sebagai pemburu agresif, pria yang cerdas
memilih untuk bersikap mandiri dan tidak menunjukkan ketertarikan secara berlebihan. Sikap agresif seringkali membuat wanita menjaga jarak. Tetapi ketika pria mengambil langkah mundur dan tampak tidak terlalu membutuhkan hubungan, dia justru mengirim pesan bahwa dia tidak terlalu membutuhkan wanita tersebut. Awalnya, sikap ini hanya membangkitkan rasa penasaran wanita. Tetapi jika diteruskan, ini dapat menciptakan rasa cemas dan membuat mereka mulai meragukan daya tarik diri mereka sendiri. Pada akhirnya, wanita yang awalnya menolak dapat menjadi lebih aktif dalam mengejar hubungan. Pria yang cerdas memanfaatkan pola ini untuk mengalihkan dinamika hubungan, membuat wanita merasa bahwa mereka yang membutuhkan pria tersebut. Taktik ini menunjukkan bahwa memahami sifat dasar manusia dapat memberikan kendali lebih besar dalam hubungan maupun interaksi profesional. Dengan sikap percaya diri dan kemandirian yang ditampilkan secara halus, siapapun dapat menciptakan posisi yang kuat dalam berbagai situasi. Mengubah dinamika dengan menerapkan taktik tertentu, pria dapat mengubah dinamika tradisional dalam hubungan. Biasanya, pria yang menunjukkan ketertarikan secara berlebihan justru cenderung kehilangan daya tariknya. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa pria tersebut terlalu mudah dimiliki, sehingga mengurangi nilai misterinya. Sebaliknya, ketika pria bersikap santai dan seolah-olah tidak terlalu membutuhkan wanita, keseimbangan kekuasaan dalam hubungan mulai bergeser. Wanita yang biasanya berada di justru dapat berubah menjadi pihak yang lebih aktif memberikan perhatian. Pria yang menguasai taktik ini tidak hanya memahami sifat dasar manusia, tetapi juga mampu membalikkan kebutuhan emosional dalam hubungan kepada wanita. Sikap percaya diri yang mereka tunjukkan dikombinasikan dengan ketidaktergantungan yang tegas, membuat wanita merasa perlu membuktikan daya tariknya, baik secara emosional maupun fisik. Tindakan ini memungkinkan pria untuk memegang kendali atas hubungan tanpa harus menunjukkan sikap memaksa atau terlalu dominan. Taktik saya tidak butuh Anda bekerja karena memanfaatkan salah satu kelemahan mendasar dalam sifat manusia. Keinginan untuk memiliki sesuatu yang tampaknya sulit dijangkau. Ketika seseorang merasa bahwa sesuatu berada di luar jangkauan, keinginan mereka untuk memiliki hal tersebut justru semakin kuat. Dengan menerapkan taktik ini dalam hubungan cinta atau profesional, seseorang dapat membalikkan dinamika interaksi dan mendapatkan kendali yang lebih besar atas situasi. Keberhasilan taktik ini terletak pada kemampuan untuk memancarkan rasa percaya diri dan kemandirian yang membuat orang lain merasa bahwa Anda tidak memerlukan apapun dari mereka. Bahkan meskipun kenyataannya tidak sepenuhnya seperti itu, menciptakan kesan tersebut sudah cukup untuk membentuk posisi yang kuat. Ketika digunakan dengan bijak, taktik ini bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk membangun hubungan yang lebih menguntungkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun karir. Dalam perkembangan hubungan, pola manipulasi seringkali mengalami perubahan, terutama ketika fokus bergeser dari hubungan fisik ke pernikahan. Pada taktik ini, wanita yang sebelumnya memegang kendali sering menjadi lebih rentan, sedangkan pria mulai mengambil peran yang lebih dominan. Hal ini banyak dipengaruhi oleh tekanan sosial yang cenderung lebih besar dialami wanita untuk segera menikah. Tekanan ini biasanya datang dari keluarga, teman, atau lingkungan sekitar. Sebaliknya, banyak pria memandang pernikahan sebagai batasan kebebasan mereka, sehingga mereka sering menunjukkan keraguan atau bahkan
keengganan untuk melangkah lebih jauh. Mereka merasa lebih membutuhkan pernikahan. Wanita sering tanpa sadar menunjukkan keinginan tersebut melalui sikap atau tindakan mereka. Ketika pria menangkap sinyal ini, naluri alami mereka biasanya mendorong mereka untuk semakin ragu atau menjauh, sehingga hubungan cenderung menemui jalan buntu. Namun, wanita yang memahami pola ini dapat memanfaatkannya untuk membalikkan keadaan dengan menggunakan taktik "saya tidak butuh kamu" dan menciptakan kesan bahwa ia masih menikmati kebebasannya. Wanita dapat membangkitkan rasa penasaran pria. Ketidakpastian ini sering kali memicu pertanyaan dalam benak pria. Seperti, apakah saya benar-benar memiliki posisi dalam hubungan ini? Perasaan ragu semacam ini dapat mendorong pria untuk lebih berusaha mendapatkan perhatian wanita. Pria yang awalnya ragu-ragu kini justru bisa menjadi pihak yang mendesak untuk menikah. Dalam situasi ini, wanita dapat menerima lamaran dengan memberikan kesan bahwa ia setuju secara enggan, meskipun sebenarnya seluruh situasi telah dirancang dengan cermat untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi ini menunjukkan bahwa pemahaman mendalam tentang dinamika hubungan dapat memberikan keuntungan besar, memungkinkan seseorang untuk mengendalikan arah hubungan tanpa terlihat memaksakan kehendak. Penerapan teknik ini dalam dunia bisnis. Seorang manipulator berpengalaman bernama Budi kerap menerapkan prinsip ini dalam bisnis. Salah satu contoh kasusnya terjadi ketika ia bekerja di sebuah perusahaan real estate kecil di Indonesia. Perusahaan tersebut menjual tanah di daerah terpencil dengan janji lokasi strategis dan prospek besar. Iklan yang dipasang di koran lokal sering menampilkan slogan seperti "investasi menguntungkan, tanah dengan harga terjangkau". Meskipun perusahaan ini tampak profesional dari luar, kenyataannya mereka beroperasi dari kantor sederhana di pinggiran kota. Brosur mereka penuh dengan gambar lengkap dan tidak mencerminkan keadaan tanah yang sebenarnya. Seringkali tanah itu tandus dan sulit dikembangkan. Namun, dengan kemampuannya dalam manipulasi, Budi tetap berhasil menjual tanah tersebut dengan teknik yang sangat efektif. Salah satu strategi adalah menciptakan cerita palsu untuk menarik simpati calon pembeli. Dia memasang grafik besar di kantornya untuk menggambarkan bahwa dia sedang bersaing untuk memenangkan perjalanan ke Bali. Kepada calon pembeli, dia menjelaskan bahwa jika dia berhasil menjual sejumlah tanah tertentu di bulan itu, dia akan mendapatkan hadiah perjalanan tersebut. Untuk mendukung narasinya, Budi menggambar beberapa lingkaran kosong pada grafik tersebut, mewakili jumlah tanah yang harus dia jual. Setiap kali ada pembelian, dia menambahkan nama pembeli di sana salah satu lingkaran itu, menciptakan kesan bahwa pembeli telah berkontribusi pada keberhasilannya. Namun, triknya yang paling cerdik adalah mengisi sebagian besar lingkaran dengan nama palsu sebelumnya. Bahkan, dia menuliskan di atas grafik itu dengan huruf besar, "Saya berhasil memenangkan perjalanan ke Bali." Dengan langkah ini, Budi menciptakan ilusi bahwa dia tidak terlalu membutuhkan penjualan, sehingga menambah kesan bahwa tanah yang dijualnya memiliki nilai tinggi. Pembeli merasa bahwa tanah tersebut adalah investasi yang layak karena penjualnya sudah sangat sukses. Dalam waktu 1 minggu, Budi berhasil menjual lebih banyak tanah daripada seluruh timnya, meraih komisi sebesar 30 juta hanya dalam waktu beberapa hari saja. Selain itu,
Budi menggunakan trik tambahan untuk meningkatkan penghasilannya. Dia mendorong pembeli untuk mengganti lot tanah mereka dengan lot lain yang diklaim memiliki prospek lebih baik, tetapi dengan harga yang lebih tinggi. Dengan memberikan kesan bahwa lot tersebut merupakan peluang eksklusif, dia menciptakan rasa urgensi yang membuat pembeli rela membayar lebih. Meskipun jumlah uang yang terlibat dalam kasus ini relatif kecil, prinsip yang digunakan Budi berlaku untuk transaksi dalam skala apapun, baik dalam menjual tanah maupun dalam negosiasi bernilai miliaran rupiah. Naluri manusia tetap sama. Orang cenderung menginginkan sesuatu yang terlihat sulit dijangkau. Dengan memanfaatkan teknik, "Saya tidak butuh Anda," Anda dapat menciptakan kesan bahwa Anda berada dalam posisi tawar yang kuat. Ketika orang lain merasa bahwa mereka lebih membutuhkan Anda dibandingkan sebaliknya, mereka akan lebih mudah mengikuti keinginan Anda, baik dalam hubungan pribadi maupun bisnis. Teknik ini membuktikan bahwa memahami dan memanfaatkan sifat dasar manusia dapat memberikan kendali yang signifikan dalam berbagai situasi. Dengan menunjukkan sikap percaya diri, kemandirian, dan ketidakbutuhan secara halus, Anda bisa membangun posisi yang kuat dalam negosiasi. Naluri manusia bergeser. Mengejar sesuatu yang sulit didapat adalah alat yang sangat efektif. Gunakanlah dengan bijaksana untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kendali beban keuangan agar taktik ini efektif. Dalam dunia bisnis, istilah note sharing digunakan untuk merujuk pada pengeluaran tetap atau biaya operasional bulanan yang harus dipenuhi perusahaan agar tetap beroperasi. Dalam kehidupan pribadi, note mencangkup berbagai pengeluaran wajib seperti cicilan rumah, kendaraan, asuransi, dan tagihan bulanan lainnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa besarnya beban keuangan ini memiliki dampak langsung pada keberhasilan mereka dalam situasi negosiasi. Sebagai contoh, ketika Anda mengajukan permintaan kenaikan gaji kepada atasan atau saat bernegosiasi dengan klien sebagai seorang pengusaha, masalah utama dari beban keuangan yang besar adalah tekanan mental yang ditimbulkannya. Semakin besar pengeluaran bulanan, semakin sulit bagi Anda untuk menggunakan taktik "saya tidak butuh Anda" dalam negosiasi. Hal ini terjadi karena Anda sangat bergantung pada keberhasilan stabil untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Beban finansial seperti cicilan rumah, kendaraan, dan barang elektronik seringkali membuat Anda tampak putus asa selama negosiasi yang akhirnya melemahkan posisi tawar Anda. Keberhasilan dalam negosiasi sangat bergantung pada kemampuan Anda untuk meninggalkan kesepakatan yang tidak sesuai keinginan Anda. Dengan pengeluaran yang kecil, Anda memiliki keunggulan karena tidak terlalu tergantung pada hasil negosiasi untuk bertahan hidup. Sikap ini menciptakan kesan bahwa Anda tidak memiliki kebutuhan mendesak, membuat pihak lain lebih mungkin menuruti syarat Anda. Sebaliknya, jika beban keuangan Anda besar, Anda akan sulit untuk meninggalkan pekerjaan atau kesepakatan yang tidak memuaskan. Ketergantungan pada pendapatan tetap membuat Anda kehilangan daya tawar, seperti terjebak dalam situasi tersebut. Dalam kondisi ini, beban finansial Anda bisa menjadi kelemahan yang dimanfaatkan pihak lain karena Anda terlihat putus asa untuk mencapai kesepakatan. Keheningan adalah senjata psikologis dalam negosiasi. Apakah Anda pernah berbicara dengan seseorang yang tampaknya menunjukkan bahwa mereka tidak membutuhkan Anda? Orang seperti ini mungkin bersikap dingin atau tampak tidak peduli terhadap apa yang Anda katakan. Sikap semacam itu seringkali membuat frustrasi, tetapi ada cara sederhana dan efektif untuk menghadapinya. Gunakan keheningan sebagai alat. Ketika Anda berhadapan dengan seseorang yang meremehkan Anda,
Cobalah ajukan sebuah pertanyaan lalu diam. Jangan melanjutkan pembicaraan hingga mereka menjawab, meskipun keheningan itu berlangsung selama beberapa menit. Keheningan adalah bentuk tekanan psikologis yang sangat kuat. Dengan tidak mengatakan apapun, Anda secara tidak langsung menegaskan bahwa Anda tidak akan mentoleransi sikap tidak menghargai mereka. Tanpa perlu berbicara banyak, Anda menyampaikan pesan bahwa Anda tidak berada dalam posisi bergantung pada mereka. Meskipun sekilas terlihat seperti tindakan yang dapat memicu konflik, kenyataannya justru sebaliknya. Keheningan ini sering kali membuat pihak lain berpikir ulang tentang sikap mereka. Mereka cenderung memberikan respons yang lebih baik karena keheningan Anda memaksa mereka mengevaluasi kembali perilaku mereka tanpa merasa diserang secara langsung. Dengan menjaga beban keuangan tetap kecil, Anda juga mendapatkan kebebasan yang lebih besar dalam negosiasi. Anda memiliki kemampuan untuk meninggalkan kesepakatan yang tidak sesuai dengan keinginan Anda. Ditambah dengan penggunaan keheningan sebagai taktik, Anda dapat mendapatkan kendali lebih besar dalam berbagai interaksi. Kombinasi kedua strategi ini memungkinkan Anda tampil lebih percaya diri dan memanfaatkan situasi dengan optimal. Risiko menggunakan taktik "saya tidak butuh Anda". Meski efektif, taktik ini bukan tanpa risiko. Ada situasi tertentu di mana pendekatan "saya tidak butuh Anda" bisa berbalik menjadi bumerang. Hal ini biasanya terjadi ketika Anda mencoba menerapkannya pada orang-orang yang secara alami senang membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Kelompok kecil ini, yang biasanya hanya sekitar 5-10% dari populasi, cenderung memberikan dukungan kepada mereka yang tampak membutuhkan. Jika Anda terlihat tidak memerlukan bantuan, mereka justru mungkin enggan memberikan dukungan. Namun, sekitar 90-95% orang cenderung merespons sesuai dengan sifat dasar manusia. Mereka percaya bahwa jika Anda tampaknya tidak membutuhkan mereka, berarti Anda memiliki sesuatu yang lebih baik. Dalam konteks ini, taktik Anda tetap memiliki peluang keberhasilan yang sangat tinggi. Fenomena serupa dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang cenderung memilih restoran yang ramai, menganggap bahwa tempat tersebut memiliki kualitas yang lebih baik daripada restoran yang sepi. Pola pikir ini juga berlaku dalam hubungan manusia. Orang lebih cenderung menilai Anda lebih bernilai jika Anda tampak tidak terlalu bergantung pada mereka. Dengan memahami kekuatan dan risiko dalam taktik ini, Anda dapat menggunakannya secara bijak untuk memperkuat posisi Anda dalam negosiasi atau hubungan sosial. Penerapan taktik dalam kehidupan sehari-hari. Taktik "saya tidak butuh Anda" dapat digunakan dalam berbagai konteks, baik dalam karir, hubungan pribadi, maupun situasi bisnis. Anda bisa memanfaatkan taktik ini untuk menegosiasikan kenaikan gaji, memenangkan proyek baru, atau bahkan memperkuat hubungan cinta Anda. Dengan memahami prinsip di balik taktik ini, Anda juga dapat melindungi diri dari orang-orang yang mencoba menggunakannya terhadap Anda. Sangat mungkin orang-orang yang tampak sangat percaya diri dan mandiri sebenarnya membutuhkan Anda lebih dari yang mereka tunjukkan. Jika Anda cukup cerdas untuk membaca situasi dan menantang mereka, Anda mungkin akan menyadari bahwa kekuatan sebenarnya ada di tangan Anda. Taktik "saya tidak butuh Anda" bekerja dengan mengubah dinamika kekuasaan dalam sebuah interaksi. Dengan menjaga keuangan Anda tetap terkendali, Anda dapat meningkatkan daya tawar dalam negosiasi. Sikap percaya diri dan kemandirian yang Anda tunjukkan menciptakan persepsi bahwa Andalah pihak yang lebih kuat. Dalam banyak situasi, hal ini cukup untuk membuat orang lain menuruti keinginan Anda. Dalam banyak situasi, hal ini cukup untuk membuat orang lain menuruti keinginan Anda. Gunakan taktik ini dengan bijak dan Anda akan melihat betapa efektifnya dalam membantu Anda dalam mencapai tujuan Anda. Sekian, terima kasih atas
perhatiannya sahabat-sahabat yang telah menonton video audio kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses.